Kalau kita merasa dizolimin sama orang, udah kita serahkan sama Allah aja. Pengadilan akhirat itu pasti adil, nggak akan zolim. Nonton nggak ya? Ini pertanyaannya Pak Daran bagus ini. Ini sebetulnya masih nyangkut sama tema kita, Maliki Yaumiddin. Ini masih nyangkut ke sini sebetulnya, Pak. Ayatnya kan kata, Rabbi habli minas salihin fabasyarnahu bighulamin halim. Doanya pripun, Bu? Rabbi habli minas salihin. Nabi Ibrahim ketika itu benar-benar minta sama Allah karena sekian tahun, sekian puluh tahun bahkan ada sebuah riwayat mengatakan itu umurnya udah 80 tahun mendekati 100, Pak. Baru dikaruniai anak. Anak. Setelah penantian panjang baru dikaruniai anak. Yang pertama Nabi Ismail. Nah, kemudian nanti yang kedua setelah Nabi Ibrahim itu meninggalkan Sayyidah Hajar di tengah-tengah gurun Mekah, Nabi Ibrahim kan pulang ke wilayah Palestina gitu. Terus di sana mempunyai anak namanya Ishak. Kemarin kita gambar Pak kan. Dan Nabi Ishak. Jadi ada Nabi Ismail dan juga Nabi Ishak. Nah, kemudian yang pertama kan Nabi Ismail. Setelah dinanti-nantikan sepanjang itu, selama itu, kemudian falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya. Ketika umurnya Nabi Ismail itu menginjak usia bocil yang bisa lari-lari, sa'ya niku artinya lari-lari kecil, Pak. Sa'i niku kan artinya lari-lari kecil gitu. Mas Amar kan nanti umroh ada sa'i gitu. Itu lari-lari kecil. Usia sa'i itu artinya usia di mana dia bisa lari-lari kecil. Berarti masih alit nih kok Pak, Nabi Ismail masih. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunay. Nabi Ibrahim mengatakan, wahai anakku, inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Saya diperlihatkan dalam mimpi saya bahwasanya saya diperintah untuk menyembelih kamu. Terus jawabnya Nabi Ismail pripun? Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Enggak apa-apa Bapakku, aku ridho. Kalau misalnya itu benar-benar yang diwahyukan sama Allah, maka saya nanti termasuk orang-orang yang sabar. Dalam artian karena disembelih gimana? Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Kemudian mereka berdua itu sudah ridho, Pak. Kenapa? Nabi Ismail sama Nabi Ibrahim udah sama-sama ridho. Nabi Ibrahim itu ridho untuk menyembelih anak yang selama ini ditunggu-tunggu. Nabi Ismail ridho disembelih, diakhiri hidupnya oleh bapaknya sendiri. Ngeri betul. Dua-duanya ridho. Nah, masuk ke pertanyaan Pak Daran mau. Kok bisa? Pesannya Pak Daran gini. Pesannya ini menunjukkan bahwasanya kita itu tidak boleh merasa memiliki. Meskipun anak, meskipun apalagi badan kita sendiri pun itu tidak boleh kita merasa memiliki. Nabi Ibrahim itu adalah contoh bahwasanya manusia itu harus melepaskan semua apa yang rasa memiliki tadi. Ngerti Pak Daran nih. Karena Nabi Ibrahim itu mungkin ketika itu merasa memiliki Nabi Ismail, maka sifat merasa itulah yang harus disembelih sebetulnya. Bukan lehernya Nabi Ismail yang disembelih, tapi rasa kepemilikan Nabi Ibrahim yang disembelih itu. Itu makna filosofisnya. Sampai sini bisa dipahami gak? Allah itu memerintah buat menyembelih rasa kepemilikan Nabi Ibrahim sebetulnya, bukan menyembelih lehernya Nabi Ismail. Yang di situ disembelih itu aslinya Nabi Ibrahim, bukan Nabi Ismail. Apanya yang disembelih? Rasa kepemilikan.
ujung-ujungnya ke sini, semua itu milik Allah. Nanti di hari akhir itu orang-orang akan sadar benar-benar. Nggak usah hari akhir lah, kita pas sakaratul maut aja lah. Sakaratul maut sebelum mati itu kan kita nggak akan pengen apa-apa lagi itu. Gimana? Nggak akan kepikiran ini, oh aku masih punya harta di sini, tak pendem 2 miliar, nggak akan kepikiran. Serius Pak, nggak ada yang kepikiran. Karena sakaratul maut itu kan rasanya seperti kulit dipisahkan ke badannya, suwakitnya itu. Ngerti nggak Pak Deran? Jadi yang disembelih tadi rasa kepemilikan. Makanya di ujung akhir nih kan wa fadainahu bidzibhin azim. Nggih betul. Ditukar sama hewan yang gede. Artinya di situ ada domba biri-biri ngoten. Nabi Ismail ditukar sama biri-biri. Emang Allah itu mau menguji Nabi Ibrahim aja. Menguji benar-benar rasa kepemilikan tadi, Pak. Rasa keterikatan sama anaknya. Ngerti nggih Pak Deran ya? Nggih. Dalilnya sudah jelas nggih. Ayyamu tasriq, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillahi ta'ala. Hari-hari tasrik itu adalah hari makan-makan, hari minum-minum, dan hari berzikir. Berarti di hari tasrik itu emang haram untuk berpuasa. Emang kita diperintahkan untuk makan-makan. Itu khusus hari tasrik. Adapun tadi Pak Tris, ketika orang itu sudah istiqomah dalam hal ini tadi dalam pertanyaannya soal ini nggih, saum Senin Kamis nggih Pak Tris. Pas Ramadan itu kalau nggak salah pernah kita bahas itu. Istiqomah itu bil ilmi. Istiqomah niku ya Pak ya. Istiqomah itu pakai ilmu, bukan pakai nafsu. Orang kalau istiqomah pakai nafsu itu kudu. Nah, kudu ngene, kudu. Misalnya dia sudah rajin puasa Senin Kamis, di hari Kamisnya mau tasrik mau apa kudu puasa. Nah, itu namanya istiqomah dengan hawa nafsu. Sudah terbiasa sholat duha semisal. Terus kemudian dalam sewaktu-waktu dia melakukan perjalanan. Orang kalau istiqomah pakai hawa nafsu, dia akan gimana pun caranya kudu sholat duha. Tapi kalau orang bil ilmi, pakai ilmu, dia akan mengambil rukhsah. Innallaha yuhibbu an ta'khudha rukhasuhu kama an ta'khudha azaimahu. Allah itu cinta kalau hamba itu dikasih keringanan, keringanannya itu diambil. Allah itu malah seneng. Dia nggak sholat duha 1 kali karena safar, itu pun tetap dihitung pahala sholat duha. Karena apa? Karena sebelumnya istiqomah sholat duha. Enak buatan? Enak. Itu kalau bil ilmi. Tapi kalau pakai hawa nafsu, wes pokoknya kudu sholat duha, kudu sholat duha. Mau perjalanan mau apa kudu sholat duha. Tapi kalau bil ilmi ya, dia yakin Allah itu akan menulis ganjaran sholat duhanya meskipun dia nggak sholat duha karena safar. Ada 2 hal yang kita dicatat amalnya tanpa kita melakukan amalnya, itu karena 2 hal. Yang pertama karena sakit, yang kedua karena safar. Itu dalam hadis nih kok. Syaratnya tapi istiqomah ya, syaratnya istiqomah. Orang istiqomah sholat tahajud terus, sewaktu-waktu dia sakit. Nah, ketika dia sakit itu pahala tahajudnya akan terus dicatat meskipun dia nggak sholat. Syaratnya apa? Istiqomah. Istiqomah sebelum sakit. Sebelum safar dia istiqomah sholat tahajud. Tapi dalam sewaktu-waktu dia safar terus dia nggak bisa sholat tahajud, maka pahala tahajudnya tetap ditulis meskipun dia nggak sholat tahajud. Nah itu namanya istiqomah bil ilmi. Ngerti nggih? Ngerti. Jadi kalau istiqomah bil ilmi itu kita tuh nggak akan menerabas peraturan demi kepentingan kita. Hari tasrik ya hari tasrik, nggak usah berpuasa. Nanti pahala puasa kita tetap ditulis karena kita sebelumnya kan sudah istiqomah. Ibarat istiqomah kita itu yang menyelamatkan kekosongan itu. Ketika kita qadarullah atau biidznillah itu nggak bisa melakukan itu, ya itu akan tetap ditulis karena istiqomah tadi. Ngerti nggih? Apalagi kalau sengaja
nggak pernah puasa Senin Kemis nih, nggak pernah puasa Senin Kemis, ujuk-ujuk tiba-tiba hari tasyrik puasa Senin Kemis. Wah itu kan berarti kan menghina, itu malah nantang gitu kan. Itu kacau itu. Nonton nggih?